Halo, balik lagi di YouTube channel aku, Pamanda Official. Jadi mungkin di video ini aku pengen sharing kenapa aku bisa masuk kuliah bidan. Tapi sebenarnya ini universal sih, nggak harus mahasiswa bidan tahu ini. Tapi aku pengen sharing, pernah nggak sih kalian juga ngalami kalian nggak bisa mencapai target yang udah kalian tentuin? Hal itu wajar sih menurut aku. Setelah aku ngalami beberapa kali fase kegagalan, apalagi saat kita kelas 12 SMA itu, emang itu adalah momok yang paling menegangkan sih, yang paling menakutkan. Karena kalau misal kita lulus dari SMP, kita tahu kan mau lanjut ke SMA mana, karena pilihan SMA ya cuma paling nggak 1, 2, atau 3 di kabupaten kita atau di wilayah kita. Tapi kalau universitas itu kan udah prinsipnya apa ya, kayak satu Indonesia lah saingan kita. Jadi itu benar-benar harus dipersiapin. Dan aku inget banget waktu kelas 12 semester 5 aku tuh udah coba beberapa kali beasiswa USC, beasiswa dari Yot Manual, beasiswa dari Ruang Guru, terus beasiswa dari universitas swasta. Tapi hasilnya juga nggak diterima semua, aku nggak tahu kenapa. Tapi aku konsisten sama satu jurusan, yaitu teknik informatika. Kenapa aku pilih teknik informatika? Karena yang pertama, aku pengen masuk ke salah satu profesi lewat jalur yang sumber sarjana. Mungkin kalian tahu itu, tapi aku nggak akan ngejelasin di sini. Nah, dari situ aku udah mulai konsisten. Oke, aku mau masuk teknik informatika. Dan aku tuh udah hampir 10, lebih dari 5 beasiswa yang aku apply. Dan itu jurusannya itu sama, teknik informatika. Bahkan aku pernah daftar beasiswa dari Telkom University, itu juga teknik informatika. Pokoknya semua universitas, pokoknya yang pakai beasiswa itu aku daftar pakai beasiswa. Pokoknya yang aku daftar pakai beasiswa itu aku ambil teknik informatika. Dan ternyata semuanya zonk, nggak diterima. Bahkan aku lolos SNM aja, aku ngambil jurusan informatika ya nggak diterima. Karena aku bersyukur banget karena waktu itu nggak lolos SNM, karena informatika sama teknik informatika itu ternyata beda, dan aku nggak tahu bedanya itu apa. Untungnya aja nggak diterima karena itu nggak sesuai dengan pilihan aku kan. Waktu itu aku nggak akan sebutin PTN-nya lah. Nah, setelah itu aku ikut yang namanya SBMPTN. Nah, tahun aku itu kan SBMPTN-nya itu namanya UTBK. Jadi UTBK itu aku dikasih kesempatan 2 kali tes. Dan tes yang pertama itu aku di Universitas Plasmaner, dan yang tes kedua itu ngambil di Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan benar-benar belajar, karena itu kan aku nggak mau mandiri karena katanya biaya perkuliahannya itu kan tinggi gitu. Terus ya udah aku berjuang untuk UTBK. Pokoknya berjuang UTBK lah, upload tuibon kayak gitu. Pasti kalian masih ingat dong, pokoknya upload tuibon tentang pejuang UTBK kalau misalkan ikut tryout tentang UTBK itu. Terus ya udah aku berjuang untuk UTBK kan. Terus hasilnya puji Tuhan memuaskan. Nah, dari situ kan UTBK pertama itu sekitar bulan apa sih, lupa aku. Pokoknya setelah UTBK itu selang seminggu atau 2 minggu itu aku ada tes Poltekkes itu udah tes uji tulis umum kalau nggak salah ya. Iya, tes uji tulis umum. Terus tes uji tulis umumnya itu di Colomadu itu Karanganyar, tapi Karanganyar mepet Solo gitu, jadi lebih deket ke Solo kotanya. Terus ya udah aku ikut. Habis itu ada tes kesehatan juga. Terus habis dari tes kesehatan itu aku ikut UTBK gelombang kedua. Dan bener-bener habis UTBK itu aku dapat pengumuman bahwa aku lolos tes kesehatan, yang menandakan bahwa aku udah istilahnya tinggal beli seragam aja untuk masuk ke Poltekkes. Dan itu
udah kayak oke, aku diterima nih di jurusan kebidanan Poltekkes. Ya udah kayak puji Tuhan lah, udah dapat pegangan dulu. Nah, selanjutnya karena beberapa kegagalan aku di teknik informatika itu, akhirnya aku memberanikan diri. Oke, teknik informatika kan nggak ada di plan aku dari awal, karena plan aku dari awal itu adalah profesi yang aku targetin itu, sama yang kedua adalah masuk ke dunia kesehatan. Jadi waktu itu aku ambil SBMPTN UTBK-nya itu, yang pertama itu adalah kedokteran giginya UGM. Terus yang kedua itu aku ambil Universitas Brawijaya jurusan kebidanan. Kenapa aku ngambil Ubrau? Karena yang pertama aku pernah lewat ke Universitas Brawijaya, karena kebidanan itu ada di Unpad, terus Universitas Airlangga sama Universitas Brawijaya. Karena aku sempat lewat Brawijaya waktu aku ke Malang, jadi udah ada gambaran lah kampusnya kayak gimana gitu. Ya udah, akhirnya selang beberapa minggu lah, terus aku diterima di Universitas Brawijaya jurusan kebidanan. Sebenarnya pengen ngetes sih, kenapa aku milih bidan itu, sebenarnya pengen ngetes bener gak sih kalau misalkan Tuhan itu menempatkan aku di bidan gitu. Karena bahkan sesuatu hal yang gak aku pikirkan sebelumnya itu malah terjadi di aku. Kayak aku gak pernah bayangin untuk masuk jurusan kebidanan, tapi Tuhan menempatkan aku di sana. Mungkin Tuhan mempercayakan sesuatu ke aku saat aku menjadi bidan nantinya.